Kita dengan kitab baru yang kemarin sudah selesai kita baca kitab apa yang terakhir? Bidayatul Hidayah. Sekarang kita dengan kitab Wasaya Al-Aba'i lil Abna. Nasihat ayah untuk anak-anak. Guru untuk murid-muridnya. Memang ini adalah seperti kitab akhlak kelas anak-anak. Tapi ketahuilah bahwasanya akhlak itu berlaku bagi anak-anak dan orang dewasa juga. Hanya penyajiannya mungkin ini lebih ringan, lebih mudah. Belum berbicara tentang ilmu tasawuf yang tinggi berat, tapi ini sederhana. Namanya kitab Wasayal Aba'il Abna oleh seorang alim Syekh Muhammad Syakir, ulama Asy'ar, ulama Iskandariyah di Mesir sana. Kita baca Fatihah sekali untuk muallif, untuk pengarang dan juga para guru-guru kita semuanya. Semoga Allah memberikan pada kita kecintaan pada guru-guru dan para ulama, sehingga kita mudah mendengar fatwa-fatwa beliau, ilmu beliau, dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat, yang mudah kita amalkan, dan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pengarang memulai dengan bismillah, mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih dan yang Rahman, maha pengasih, dunia akhirat. Dengan sifat Rahmannya, Allah memberikan kasih sayang kepada orang beriman dan yang tidak beriman. Jadi orang kafir pun mendapatkan kasih sayang dari Allah, sehingga dia bahagia di saat mendapatkan anak, bahagia mendapatkan rizki, merasakan lezatnya makanan. Orang kafir pun dikasih oleh Allah dengan sifat Rahman Allah. Tapi kalau Rahim, Allah hanya memberikan kasih sayang kepada orang beriman di akhirat nanti. Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji. Puji, artinya kalau kita terjemahkan dengan sederhana begini. Tidak ada segala kebaikan yang mengagumkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan seterusnya. Segala yang layak untuk disanjung, kecuali itu adalah lillah, milik Allah. Yang memberi adalah Allah. Tidak ada keindahan yang bertebaran di semesta ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jika seorang hamba tidak menyadari bahwasanya semua yang ada di semesta dari kebaikan-kebaikan ini adalah dari Allah, maka menjadilah orang yang tidak mengerti makna syukur dan tidak kenal Allah. Jadi alhamdulillah, segala sanjungan kebaikan yang terpuji, semua yang terpuji itu adalah milik Allah. Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan semua, Tuhannya manusia, Tuhannya jin, Tuhannya semua yang ada di semesta ini. Tuhan hanya satu, Tuhan Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala sayyidina, semoga tercurahkan, terlimpahkan, disampaikan, diberikan kepada baginda Nabi Muhammadin, bagi Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya. Sholawat maknanya luas, bisa dimaknai rahmat, dimaknai kesejahteraan, bisa dimaknai segala kebaikan. Artinya segala kebaikan tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi. Salam segala kedamaian, damai yang hakiki, semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi SAW, yang beliau adalah Sayyidil Anbiya'i, tuan yang dipertuankan, yang dimuliakan, Sayyid, tuannya para nabi. Jadi jika nabi itu mulia dan mulia dan mulia, maka yang paling mulia adalah Sayyidina Muhammad, Sayyidnya para nabi dan Sayyidnya para utusan Allah.
wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarga baginda Nabi, yang mana keluarga ini adalah ahli baiti Rasulillah, yang di dalamnya adalah, memang ada beberapa pendapat, mudahnya adalah mungkin kita bisa katakan ada beberapa pendapat, paling tidak ada 3, 4 atau 5. Yang jelas ahli bait baginda Nabi adalah ashabul kisah, orang yang pernah ditutupi kain oleh baginda Nabi di saat bermubahalah dengan orang kafir, yang di dalamnya ada beliau baginda Nabi, kemudian Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Husain, 5 orang. Haula'i ahli baiti. Kemudian ditambah azwaju Rasulillahi, istri-istri baginda Nabi termasuk ahli bait Rasulillah. Sehingga inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahli bait, itu adalah kisah tentang istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada pendapat yang mengatakan ahli bait baginda Nabi adalah keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib sering disebut dengan ahli bait fi maqamiz zakati, di dalam urusan zakat. Bahkan di sana ada yang mengatakan keluarga Nabi di sini adalah semua orang-orang bertakwa. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sahabat Nabi tentunya orang-orang yang dengan kriteria tertentu, dengan ciri-ciri tertentu, yaitu orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi dan dia beriman kepada baginda Nabi di saat baginda Nabi hidup, kemudian orang tersebut wafat dalam keadaan beriman. Minimal ada 4. Bertemu dengan baginda Nabi secara langsung dalam keadaan dia beriman kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi dalam keadaan hidup, kemudian orang tersebut wafatnya pun dalam keadaan beriman. Ada bertemu dengan Nabi belum beriman, setelah Nabi wafat masuk Islam, tidak disebut sahabat Nabi. Atau bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi, tapi setelah Nabi wafat dia murtad. Atau dia mati dalam keadaan murtad, maka tidak dianggap sebagai sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi punya kemuliaan yang istimewa, luar biasa, dikhususkan oleh Allah para sahabat Nabi. Karena apa? Ya karena persahabatannya dengan baginda Nabi SAW. Ajma'in semuanya. Artinya semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada semua keluarga Nabi dan semua sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Ba'd. Setelah itu semuanya, ini untuk memisah antara muqaddimah dengan isi. Fahadihi, ini adalah durusun, pelajaran-pelajaran. Awaliyatun, asas, pokok. Awaliyah itu pokok, penting. Fil akhlaki, dalam urusan akhlak, al-mardiyati, yang terpuji, yang baik, yang diridhoi. Wada'tuha, sengaja aku susun, wada'tu, aku letakkan, aku buat akhlak tersebut, susunan ini. Aku buat di kitab ini, litolabil ilmi, untuk para penuntut, litolabil ulumi, untuk para penuntut ilmu-ilmu, ad-diniyati, ilmu agama. Seolah-olah spesial ilmu agama, padahal ini juga berlaku bagi orang yang menuntut ilmu bukan ilmu agama sekaligus, agar ilmu tersebut menjadi ilmu agama. Waqaddamantuha, dan kemudian aku waqaddamam, dhamantuha wala dhamantuha, dhaman mim, dhaman nun, semuanya, semua naskah. Pada madmun, aku simpulkan, aku kumpulkan di dalamnya, abas. Madmun kan isi. Dhaman itu telah aku jadikan, aku kumpulkan, aku isi di dalam durus tersebut minal akhlaki. Madmunul kalam, sing isi perbicaraan, dhaman madmun. Bisa, cuman khawatir ada naskah lain buminya dhaman. Aku gabungkan dan taib, aku dhaman itu aku isi, aku beri, aku masukkan di dalam risalah ini minal akhlaki, dari akhlak-akhlak. Ma yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan, ma sesuatu yang yahtaju, yang membutuhkan, ilaihi kepada ma akhlak tersebut. Siapa? Talibul ilmi, penuntut ilmu.
Fi bidayati amrihi, di permulaannya. Tepat sekali. Pemula yang mau menuntut ilmu. Hatta idza waffaqahu Allah, sehingga sampai dia di saat mendapatkan taufik dari Allah. Di saat mendapatkan taufik dari Allah artinya dimudahkan untuk sebuah kebaikan. Sehingga di saat dimudahkan, gini loh, ilmu itu sebuah kebaikan. Ada orang yang Allah mudahkan untuk ilmu tapi tidak diberi akhlak. Ini kan repot. Diberi oleh Allah ilmu, dia mudah menghafal dan sebagainya. Tapi ternyata tidak diberi akhlak, kacau. Harapannya di sini adalah thalibul ilmi yang belajar ilmu ini, kalau seandainya suatu ketika Allah mudahkan, waffaqahullahu, Allah akan beri taufik kepada orang tersebut litakhalluqi biha, bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kana marjuan, maka harapan besar. Harapannya, diharap orang tersebut, anak tersebut, ayyan fa'ahullahu bi'ilmihi, Allah akan jadikan ilmunya manfaat. Jadi, di saat dia dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, kemudian diberi oleh Allah akhlak yang mulia, maka harapan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu sangat besar. Bagaimana tidak dengan gurunya, Masya Allah baik, dengan temannya baik, dengan Allah baik, subhanallah, akhlaknya baik, ilmu yang didapat adalah ilmu yang manfaat. Wa yanfa'a, dan semoga bermanfaat santri tersebut bi, dengan ilmunya, katsiran min khalqihi, banyak dari makhluk Allah, umat. Wallahu waliyur rasyadi, dan Allah yang menguasai petunjuk, atau yang akan memberikan kepada siapapun bimbingan rasyad adalah petunjuk. Rusyd, petunjuk kebaikan. Wal hadi, dan Allah memberikan hidayah ila siratal mustaqim, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Baik, ini muqaddimahnya. Baru kita masuk sekarang kepada ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Nasihatul ustadzi litilmidhihi, nasihat seorang ustadz kepada muridnya. Syekh Muhammad Syakir ini seolah-olah menasihati santrinya, seperti hari ini pun guru nasihati santrinya. Ya bunayya, wahai anakku. Dan kadang rasanya seorang murid melebihi daripada seorang anak. Bahkan seorang guru bisa saja memberikan kepada muridnya, kalau sudah ketemu muridnya yang berbakat, muridnya yang sesuai dengan keinginan guru, bisa mengalahkan anaknya. Bisa mengalahkan anaknya. Karena urusannya urusan ilmu. Ilmu itu sambung dengan baginda Nabi, risalah Rasulullah. Arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wahai anakku. Wa waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ingat, taufik adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan, itu taufik. Waffaqaka, semoga Allah mudahkanmu untuk melakukan kebaikan. Taufik, khalqu qudratu ta'ati. Jadi kalau Allah memberikan kepada seorang hamba kemampuan untuk melakukan kebaikan, dia mendapatkan taufik. Kalau tidak mendapatkan taufik, biarpun samping masjid, dia nggak bisa bersolat di masjid. Biarpun jauh dari masjid, dalam keadaan dia sakit, pincang, dia bisa datang ke masjid kan mendapatkan taufik. Bisa saja tidurnya di masjid nggak sholat jamaah, kan tidak mendapatkan taufik. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Semoga Allah memudahkanmu untuk kebaikan, li solehil a'mali, untuk amal-amal soleh. Innaka minni, engkau wahai anakku, santriku, sebetulnya engkau itu bimangzilatil walad min abihi. Guru dengan murid itu seperti ayah dengan anaknya. Jadi beliau ingin bahasa anak orang sekarang menyamakan frekuensi lah, menyambungkan lah, biar terasa. Guru dengan murid itu seperti ayah dengan anak. Dan harus seperti itu kedekatannya.
Yasuruni, maka akan menjadikan aku senang wahai anakku, an araka, untuk aku melihatmu sahihal binyati, yang badanmu tuh baik, sehat, qawiyal idrak, cerdas juga ada, zakiyal qalb, bersih hati, muhadzabal akhlaki, akhlaknya juga akhlak yang baik, akhlak yang terdidik. Jadi sebagai seorang guru melihat anak muridnya seperti seorang ayah melihat anaknya. Ingin anaknya tumbuh sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat rohaninya. Seperti itu. Muhafidhan 'alal adabi, seorang guru merindukan anaknya menjaga adab tata krama. Ba'idan 'anil fuhsyi, yang jauh dari kekejian, keji di lisan dan keji di perbuatan. Fil qauli, dalam ucapan. Menghindari dari ngomong kotor. Tolong anak-anakku semua para santri dengar di. Selamat tinggal ngomong yang enggak baik dengan temannya, bahasa-bahasa kasar. Bahasa yang biasa di pasar, bahasa yang biasa di tempat-tempat yang tidak baik jangan dimunculkan di tempat ini, tempat mulia. Ngomong yang baik, ngomong yang lembut, ngomong yang santun, ngomong yang sopan. Latifal mu'asyarati, menjadi orang yang lembut dalam bergaul, luas, tidak kaku. Ada orang awal akhir tuh mukanya masam terus, nggak enak kalau duduk dengan dia itu. Sayang ya, anak santri, biasakan Nabi itu adalah tampak selalu menampakkan keceriaan wajah, tampak senyum. Ada orang mukanya Masya Allah, duduk sama orang tuh mukanya muka masam, kalau komunikasi gak enak, bergaul gak enak. Itu perlu belajar ya, untuk bisa menjadi orang yang luas dalam bergaul itu, berlatih. Mahbuban, dicintai min ikhwanika, di antara saudaramu. Karena berakhlak mulia menjadi dicintai oleh teman-temannya. Tuwasil fuqara'a, yang peduli kepada orang-orang fakir. Memperhatikan orang-orang fakir. Dengan membantu kalau dapat rezeki. Bahkan mungkin biarpun dalam keadaan fakir pun dia berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit untuk bisa membantu orang fakir. Tusyfiqu 'ala du'afa, penuh kasih dengan orang-orang lemah. Kalau sudah begitu akhlaknya, mustahil berbuat zalim dia. Taghfiruz zallat, mudah memaafkan kalau ada yang salah. Tidak mendendam. Ada orang lupa, wah kalau sudah tersakiti, wah ingatnya sampai kapanpun tidak akan bisa melupakan. Hati kotor, mendendam. Wa tafu ani sayyiati, memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah. Wa la tufarrid, dan kau tidak, wa tufarridu, tidak teledor fi sholatika, dalam melaksanakan sholat. Sholatnya tepat waktu. Kemudian juga memenuhi syarat-syaratnya. Wa la tuhmil, dan kau tidak akan lalai fi ibadati rabbika, dalam beribadah kepada Tuhanmu. Mungkin sampai di sini dulu karena waktu, insyaallah. Ya bunaya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk bab-bab. Ini adalah ringan. Insyaallah yang kita belajar ilmu akhlak ringan. Ringan itu artinya mudah difahami, dicerna. Memang akhlak itu memang sangat indah untuk didengar. Akhlak itu bicara akhlak indah didengar, tapi paling susah untuk menerapkannya. Semua orang berkhayal tentang berbakti pada orang tua indah, silaturahmi indah. Tapi di saat dia berhadapan dengan orang tuanya sendiri belum mampu kadang untuk bisa baik dengan saudaranya tidak baik. Akhlak itu indah didengar, sementara akhlak sejati bukan indah di saat didengar. Tahu kalau akhlak itu adalah yang dirasakan oleh orang di kiri kananmu. Orang ngomong akhlak bagus selagi belum dirasakan oleh kiri kanannya belum berakhlak. Namanya cerita akhlak. Akhlak itu adalah jika temanmu merasa nyaman dengan dirimu, tidak tersinggung dengan tutur katamu, terhibur dengan keberadaanmu, berarti kamu berakhlak. Bukan cerita akhlak. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga guru-guru kalian yang telah mendahului kalian diampuni, diangkat derajatnya. Yang masih hidup panjang umur. Pesantren kalian semakin berkah, semakin besar, semakin banyak santrinya, semakin besar manfaatnya. Dan semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada guru kita sehingga kita bisa
istiqomah berpegang pada guru hingga sukses dunia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.